Ibu, di sini saya perkenalkan saya Ibu Suliani dari UMP. Saya mempunyai tugas psikologi pendidikan, itu mewawancarai salah seorang guru. Sebelumnya perkenalkan Ibu. Saya Bu Yusi, saya adalah guru PAUD, guru TK, yang misalnya guru Saya guru praktisi PAUD dan juga di sini saya ingin bertanya tentang strategi dalam pembelajaran. Oke. Strategi pembelajaran apa yang Ibu gunakan dalam belajar? Oke. Baik. Ada banyak strategi pembelajaran ya. Yang penting adalah bagaimana guru bisa menyampaikan pembelajaran yang baik. Kalau di PAUD itu kan ada banyak ya model strategi pembelajaran pendekatannya. Ada yang dilakukan dengan individual, kelompok, ya. Terus menggunakan berbagai metode pendekatan. Selain ya ada area, sentra, itu metode pendekatan. Yang dibutuhkan di sini apa oleh mahasiswa untuk diketahui strategi yang lebih ditekankan itu apa? Mengetahui di mana guru dalam mengajar murid strategi. Oke. Strategi dalam hal pendekatan kepada murid ya. Itu ada bisa digunakan metode berdiskusi ya, cakap-cakap dengan anak-anak. Bisa juga dengan praktik langsung, ya, mereka bisa kerja, guru memberikan berbagai macam tugas-tugas yang mereka langsung melakukan praktik langsungnya. Itu terus bisa juga guru bercerita dengan buku, bercerita dengan boneka, bercerita dengan media lain. Ibu strateginya media apa saja yang digunakan dalam mengajar? Oke. Kalau kita mengajar dengan pendekatan strateginya dalam bercerita ya kita menggunakan media buku, bisa juga kita gunakan boneka sebagai media belajar atau boneka tangan ya, boneka jari, boneka tangan, ada banyak ya bahan atau media yang berupa. Bagaimana cara Ibu mengatasi siswa yang lambat atau kurang dalam menangkap pembelajaran yang berbeda? Oke. Anak-anak yang lambat atau belum ya dalam belajar, biasanya pendekatan guru itu pendekatan individu, memberikan dukungan bagaimana anak ini mau termotivasi terlibat dalam pelajaran itu. Mungkin capaiannya bukan ke hasil ya, bagaimana proses si anak ini bisa mengikuti. Dan bagaimana cara Ibu membuat siswa tertarik untuk memperhatikannya saat Ibu menjelaskan materi ini? Oke, kita kan tadi menggunakan metode strateginya bercerita. Nah, kita tidak langsung bercerita menggunakan buku itu, tapi bagaimana guru bisa masuk dulu gurunya anak-anak, meraih perhatian mereka. Seperti misalnya dengan bertanya, berdialog interaktif, gitu ya. Anak-anak siapa yang pernah melihat, misalnya topik ceritanya binatang, siapa yang pernah melihat binatang apa saja yang kalian lihat, seperti apa kalian ketika bertemu dengan binatang ini, melihat saja dan sebagainya. Baru kita tunjukkan, nah ibu guru sekarang bercerita menggunakan buku ini. Jadi membuat mereka fokus perhatian ke kita, dengan kita masuk dulu ke dunia mereka, melakukan dialog interaktif, lalu mereka cerita, kita dengarkan, baru kita tarik mereka masuk ke cerita yang akan kita lakukan. Dan bagaimana cara Ibu melakukan penilaian jangka panjang? Oke, setiap pembelajaran itu pasti ada evaluasi. Jadi ketika kita sudah memberikan sebuah pembelajaran, apa sih output dari pembelajaran yang kita ingin capai pada hari itu? Misalnya
topiknya tadi kan tentang hewan dan binatang. Artinya ada capaian pembelajaran yang kita ingin tuju dengan bercerita itu. Bercerita adalah sebuah metodenya, tetapi ketika cerita itu sudah dilakukan, apa capaian yang diharapkan dari bercerita itu? Misalnya anak bisa menjawab kembali pertanyaan-pertanyaan dulu, atau anak bercerita kembali cerita yang sudah diceritakan. Nah, itu kita lakukan bentuk assessment-nya awal sebelum kegiatan berlangsung, assessment awal, kemudian proses ketika proses cerita berlangsung, dan setelah apakah anak-anak memperoleh pengetahuan kosakata yang baru dari strategi pembelajaran kita. Cukup. Terima kasih ya Ibu. Itu ya wawancara dari saya. Bu, terima kasih sudah menonton waktu Ibu. Terima kasih kembali.